Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, semoga duitnya banyak pisan. Ya di mana-mana kalau dengar duit. Semoga besok kebeli mobil sedan. Yang gak jawab salam, mulutnya diam, mukanya kusam. Awas dicariin polisi karena nyolong ayam. Tembak, 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 tembak. Sekali lagi jawab salam saya yang kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai sem. Jorok, jorok aja. Kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai semangat. Semangat. Sekali lagi jawab salam saya, siap ya. Yang paling kencang saya doain supaya nanti jodohnya orang kaya. Berisik gitu nih, dari tadi pukul-pukul gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kencang itu mata duitan. Diam dulu ya, diam dulu, oke? Jangan tung. Nanti duet, kita duet nanti, tenang ya. Allahu Akbar. Kata orang katanya duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai. Betul tidak? Kata orang katanya duit tidak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati pakai. Banyak yang berantem gara-gara, banyak yang diputusin gara-gara, punya mertua galak gara-gara, saya gecer ramah gara-gara, kasar gara-gara diundang. Lupa ulum yang undang. Wah, nggak beres. Allah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa qala Nabi Muhammad innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Nur Hasanah MPD. Yang mana? Ayo Ibu. Kita doakan ibunda kita mudah-mudahan panjang umurnya. Nggak ditagih lo kalau nggak amin. Mudah-mudahan Ibu Kepala Sekolah panjang umurnya, luas rezekinya, hasil cita-citanya, amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian Bapak dan Ibu Guru serta tamu undangan, Pak Komite, Pak RW, Pak Sekretarisnya, kita doakan beliau, Pak RW, Bapak Komite, mudah-mudahan miliknya ditambah,
Amin atuh. Mudah-mudahan miliknya ditambah, rezekinya ditambah, istrinya solehah. Ibu-ibu Dewan Guru, saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat. Kenapa saya doakan ibu-ibu sehat? Karena survei membuktikan perempuan rawan punya penyakit diabetes. Kenapa? Karena perempuan banyak makan janji-janji manis. Tadol. Waktu pacaran mebe dipuji-puji terus sama calon lakinya itu ya. Dibikinin puisi kayak gini puisinya. Oh, Marni. Ada. Matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Di mana cakrawala menenggelamkan sayapnya, rembulan pun tersenyum manis. Oh, Marni. Andai kau mencuci piring, aku yang mencuci gelas. Pas udah kawin itu laki, mau nggak bu nyuci piring? Ini termakan janji-janji manis. Bapak-bapak yang saya hormati, saya doakan bapak-bapak mudah-mudahan panjang umur. Amin atuh Pak. Kenapa saya doakan bapak-bapak panjang umur? Survei membuktikan bapak-bapak lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Ini serius Bu, di kampung saya, Kampung Pekong, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, itu lebih banyak janda daripada duda. Ini membuktikan bahwa laki-laki lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Kenapa? Karena laki-laki banyak dimarahin. Waktu kecil dimarahin sama ibunya, betul ya Pak RW ya? Sekolah dimarahin sama gurunya, betul? Kerja dimarahin sama bosnya, betul ya? Punya istri dimarahin sama istri. Ada bapak-bapak badannya kurus kering, tinggal kulit sama tulang. Pas ngeronsen itu hasilnya ada bininya lagi gini aja. Kemudian yang saya cintai, siswa-siswi SMP Negeri 5 Pasar Kemis. Panggilan gaulnya apa nih? Baskom. Apa? Lipasta. Oke. Woi, Lipasta. Lipasta. Ada pesan buat kalian, dengarkan. Tetaplah berjuang walaupun tidak punya ayang. Tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu, karena aku tanpa ilmu tidak bisa apa-apa, tapi aku tanpa kamu tidak apa-apa. Aku tanpa ilmu rugi, tapi aku tanpa kamu bisa cari lagi. Gusti Bos. Pengen ngebongkar mah ini, masa ceramah sambil makan ya. Ibu kepsek bungkus aja lah. Oke. Off dulu. Ini inti, perhatikan.
Pesan pertama dari Ustadz di dalam kitab namanya kitab Ta'limu Ta'lim. Di dalam kitab itu disebutkan begini kalimatnya. Wa man ta'adza minhu ustaduhu yuhramu alai barakatul ilmi wala yang tapi'u bihi illa qalila. Wa man ta'adza, barang siapa yang menyakiti hati guru, yuhramu alai barakatul ilmi, haram berkah ilmunya, wala yang tapi'u, tidak akan manfaat ilmunya illa qalila, kecuali sedikit. Masukin ke dalam memori kalian. Di dalam kitab tersebut, barang siapa yang menyakiti hati guru, haram berkah ilmunya, tidak akan manfaat ilmunya kecuali hanya sedikit. Pertanyaannya, siapa yang suka ngelunjak sama guru? Mana orangnya? Tunjuk rame-rame. Sekali lagi. Aduh. Ini mah mentang-mentang bapaknya punya mobil Pajero, gurunya motornya cuman Supra doang. Itu juga spionnya nggak ada satu. Kurang ajar jadi murid, lewat di depan guru. Ada Pak Ulum lagi gini aja duduk ya, lagi nungguin sertifikasi, dia turun-turun. Duduk gini aja ada muridnya lewat, Masya Allah, semena-mena. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Malah kelas 7 kan masih pada bocil-bocil ya, SD lewat dikit doang kan. Kelas 7 lagi asik-asik main kejar-kejaran, ada guru di depan main langkah aja, Allahu Akbar, nggak ada akhlak. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Sungguh terlalu. Siapapun dirimu, sehebat apapun orang tuamu, setinggi apapun pangkatmu nanti, ketika kalian berjalan di depan guru, tundukkan kepala, rendahkan tangan, bilang permisi Pak, permisi Bu, jangan semena-mena. Woi, paham tidak? Ini ilmu yang pertama. Saya sengaja membuka acara ini dengan bab akhlak dulu. Woi, karena kebanyakan zaman sekarang sudah ada degradasi moral Bapak dan Ibu. Betul tidak Bu? Buat apa punya murid hebat tapi tidak ada akhlak? Maka akhlak dulu. Woi. Jangan ngelunjak, jangan menyakiti hati guru. Guru mah Masya Allah hormati, muliakan supaya senang hatinya, karena keriduannya adalah kesuksesan kita. Nanti kalau hari guru pada ngasih hadiah semuanya pada gede-gede, oi bungkusin kado, kodoknya apa ke dalamnya. Oi. Nih kalau kita nilai guru, kasih angka yang paling tinggi. Angka yang paling tinggi itu berapa? Jangan kemana-mana, udah di sini aja. Hah? Mana? Sini aja, sini. Ayo. Sini aja. Oh, udah sini. Oi. Angka yang paling tinggi angka berapa? Salah. 100 itu 100. Siapa aja ngomong tadi? 9, pinter kamu. Siapa namanya? Adiana Kalista. Tepuk hebat. Masya Allah. Barakallah.
dia hebat. Betul, angka yang paling tinggi itu 9, nggak ada lagi kesananya mah. 1000 itu 1000. Filosofi dari angka 9, lihat ke sini. Filosofi dari angka 9 dikalikan berapapun akan kembali kepada 9. Yuk kita coba kalau nggak percaya. 9 dikali 1 berapa? 9. 9 dikali 2 18. 1 ditambah 8 balik lagi ke 9. 9 dikali 3 27. 2 ditambah 7 9. 9 dikali 4 36. 3 ditambah 6 9. 9 dikali 5 45. 4 ditambah 5 9. 9 dikali 6 54. 5 ditambah 4 9. 9 dikali 7 63. 6 ditambah 3 9. 9 kali 8 72. 7 ditambah 2 9. 9 dikali 9 maju 100. 81. 8 ditambah 1 9 dikali 10 9 ditambah 0. Oh, ini artinya apa? Angka yang paling tinggi jika dikalikan dengan angka berapapun akan balik lagi ke angka tersebut. Ini filosofinya. Kalau kita menghormati guru setinggi-tingginya, semulia-mulianya, sehormat-hormatnya, maka keberkahannya akan balik lagi ke kita. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu guru. Sampai Allah. Santai aja ya Bu ya. Saya ini jadwal ke-11 dari 67. Jadi saya harus hemat-hemat suara ini. Jadwal ke-11 dari 67. Ada 67 bulan ini. Oh, bini saya mah udah dipegang-pegang ini Bu. Guru biasanya ada yang disenengin, ada yang kurang disenengin, betul? Biasanya guru yang tidak disenengin itu guru matematik. Ntar dulu, jangan ngomong saya dulu. Kenapa guru matematik tidak disenengin? Karena guru matematik adalah satu-satunya guru yang paling jujur. Guru matematik adalah satu-satunya guru yang paling jujur. Kenapa? Begini, 4 ditambah 4 sama dengan 8, betul? Kalau jawab 7 dicoret enggak? Coret, 0. 3 dikali 3 sama dengan 9, betul? Kalau jawabnya 8 dicoret apa enggak? Coret, 0. Guru matematik adalah guru yang paling jujur. Coba guru yang lain. Contoh misalnya ada guru yang lain begini. Ini mah rada-rada benar jawabannya, nyerempet-nyerempet. Kasihanlah, gua kasih aja 6. Ini mau udah sama orangnya kecil, hitam, hidup lagi, kasihanlah. Kasih aja 7. Ini mah rajin orangnya, suka bawain tas saya. Kasihlah 8, subjektif. Betul? Hanya guru matematik yang paling jujur. Tepuk tangan untuk guru matematik. Ada nggak ada gitu? Allah. Kemudian mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu, karena Allah sudah menakdirkan kita untuk menjadi siswa dan untuk menjadi guru. Jadi guru itu berat, jadi guru itu berat, malah ada yang bilang beban negara. Ada MBG suruh nyicipin duluan katanya, takut ada racunnya. Tapi yakinlah Bu,
Ibu bayangkan di yaumil kiamat nanti ada murid ibu yang berhasil di dunia dan berhasil di akhirat. Dia tidak akan membiarkan ibu di pojokan neraka. Murid ibu akan menarik tangan ibu ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Jawab yang kompak, cinta gak? Oke, kalau saya bilang cakep. Pojok. Oke. Belah sini, siap ya? Siap ya. 2, 3. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Rajin baca. Oh yang bener lo tadi baca TikTok aja pas diajakin mah kagak ada. Ayo tuh 2, 3 pegang. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Rajin baca sholawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad? Rajin baca sholawat. Yang bener. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Rajin baca sholawat. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi niwadaroji barang apa taya jirotal ya uhailal judi wal karomi. Ya Rasul pun alik mana vokalisnya? Hasani wadaroji atpatayaji lal judi wal karomi. Ayo ya Rasulullah pun alik ya Rabbi asani wad mataya jirotal alami uhailal judi wal karomi. Siapa yang ingin dapat syafaat? Rajin baca sholawat. Ingin bahagia dunia akhirat. Rajin baca sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik bi asani wad akbataya jirotal ya uhailal judi wal karomi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pelajaran yang kedua, perhatikan. Ini pada senang nggak hari ini? Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang amin. Oke, perhatikan. Di dalam kitab namanya kitab Al-Barjanji. Referensinya dari kitab Al-Barjanji. Ada kalimat seperti ini.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dagati wa sifatin saniyah. Nabi Muhammad adalah akmalan nas. Akmalan nas itu manusia yang sempurna. Hoi. Hoi. Apanya yang sempurna? Khalqan wa khuluqan. Bentuk tubuhnya, wa khuluqan, dan karakternya, akhlaknya. Jadi Nabi Muhammad mah dua-duanya sempurna. Bentuk tubuhnya sempurna, kelakuannya, akhlaknya sempurna. Kadang-kadang orang pasar Kemis mah ada yang cakep putih tapi dusun suka kentut sembarangan. Ini berarti kolkonnya cakep, bentuk tubuhnya cakep, tapi karakternya enggak cakep. Betul. Kadang-kadang ada orang yang hitam kecil, tau ketek lagi, tapi sopan, assalamualaikum terus sama orang. Ada tiang listrik juga dia assalamualaikum. Ini berarti karakternya bagus walaupun kolkonnya itu kurang bagus. Nah, tidak ada manusia di dunia ini yang punya dua-duanya selain Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Makanya beliau, Nabi Muhammad, disebut akmalan nas, manusia yang paling sempurna. Yuk kita bahas bentuk tubuh Nabi itu seperti apa. Nah, yang pertama, Nabi itu marbu al-qomati. Bentuk tubuhnya proporsional, sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu ceking, tidak terlalu gembrot. Terlalu tinggi, jangan terlalu pendek. Ikutan bisulan kalau kalian ikut. Terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu ceking, terlalu gembrot. Oh, sedang-sedang saja. Jadi Nabi Muhammad itu proporsional. Perlu diketahui, lihat sini. Perlu diketahui bahwa evolusi manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tingginya beda-beda. Nabi Adam sendiri tingginya itu 60 hasta. Kalau dikonversikan ke dalam meter itu 30 meter. Woi, orang tingginya 30 meter. 30 meter. Itunya segimana ya? Oh, itunya jempolnya. Ada lagi manusia yang kecil kayak di film Putri Salju. Apa tuh? Kurcaci, betul. Nah, Nabi Muhammad mah proporsional tingginya, tidak terlalu tinggi banget, tidak terlalu pendek. Yang kedua, Nabi Muhammad itu sahalal khodaini. Apa itu sahalal khodaini? Sahalal khodaini itu kedua pipinya lembut. Coba pegang pipinya lembut, apakah ada? Hah? Kalau Nabi lembut dari delernya udah lembut, dari sononya. Kalau kita kadang-kadang ada yang lembut tapi pakai skincare, betul? MS Glow, paket lengkap, lightening, cleansing, dye cream, facial wash, serum. Hah? Serum ya? Serum apa serum? Serum 1 juta harganya. Ada lagi yang rada murahan, yang rada murah harganya Wardah, lightening, cleansing, dye cream, facial wash, serum 350.000. Ada lagi inner light. Kalau inner lake itu paket komplit 450.000. Kalau pakai apa tuh namanya 600.000, pakai cushion. Ada lagi yang sedang, Garnier
Garnier mah ada dua, ada Garnier Sakura Glow, ada Garnier White Glow. Yang Sakura Glow 450.000, yang White Glow 500.000, 550.000. Dapatkan di keranjang kuning. Perempuan zaman sekarang kan hobinya online ya Bu ya, bener ya Bu ya. Wanita zaman sekarang online hobinya asik-asik gitu ya, siap ya. Wanita zaman sekarang online hobinya Shopee, Lazada, Tokopedia jadi hiburannya. Belanja sekarang nggak usah datang ke tokonya, cukup ngejedok di rumah, pencet HP-nya, paket. Halo, Bu, Ibu, suka beli paket ya Bu ya? Yang ketiga, Nabi Muhammad itu European pihi. Apa itu European pihi? Hidungnya mancung. Apa? Hidungnya apa? Mancung. Hidungnya mancung. Coba pegang hidungnya, mancung apa enggak? Hah? Jujur aja, mancung enggak? Pesek. Jangan sedih jadi orang pesek. Orang pesek itu panjang umurnya. Kenapa panjang umurnya? Karena lubang hidungnya kecil. Jadi napasnya sedikit-sedikit irit. Beda kalau hidungnya gede, lubangnya gede, napasnya boros, cepat mati. Allah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Ini siapa namanya nih? Mau kemana itu? Mau kemana? Ini siapa namanya? Kamu? Hah? Zaida. Ica. Kamu mau aqua apa aku aja? Nih, Ustadz punya pantun, perhatiin. Ica, ade berjilbab hitam, bacalah Al-Quran agar hatam, menjalin cinta dalam Islam, cintaku teramat sangat dalam. Allah Akbar. Jemaah, sini. Mic-nya dong satu lagi. Mic, mang operator, mic mang jadi mang. Bentar ya, mic-nya dulu. Kasih. Ica, sini Ica. Op. Apa bedanya kipas angin sama kamu? Nggak tahu. Kalau kipas angin nganginin, kalau kamu ngangenin. Oke, siap ya. Ustadz ada pertanyaan, nanti dikasih hadiah ya. Tadi Ustadz menjelaskan tentang ini mid semester ya? Mid semester nih, di tengah-tengah kan ya, pertanyaannya di tengah-tengah. Ini mid semester, nanti semesteran ya habis ini. Ica, tadi Ustadz menerangkan tentang bentuk tubuh Nabi. Ada berapa tadi tuh? Ica sebutin satu aja.
Wah, nyatet kagak dia nih? Tingginya Tingginya apa tuh? 2 meter. Ah? Tingginya berapa? 2 meter. Kita 2 meter katanya. Tingginya 30 meter. 30 meter. Ica konsep, Ica. Apalagi tadi? Hidungnya mancung. Hidungnya mancung. Tepuk hebat. Masya Allah. Barakallah. Ica hebat. Bu, setiap ngajar itu kita harus memberikan reward. Jangan hanya punishment. Kalau mereka salah kan kita berikan punishment, hukuman. Tapi kalau mereka benar kita cuek aja. Ini salah Bapak Ibu. Yang benar, kalau salah silahkan berikan punishment yang mendidik, punishment yang positif. Kalau mereka melakukan hal-hal yang bagus, kasih reward. Nah, sekarang saya mau kasih reward ya. Nih. Cok pilih aja mau yang mana, Cak? Yang mana maunya? Sama-sama. Oke. Taruh di sini aja, Cak. Ya. Jamaah. Ya udah tuh. Jamaah. Kalau salaman sama Ica nanti kan wangi, takutnya istri saya, wangi siapa ini, Bi? Gitu. Kita lanjut ke yang tadi kholqon ya. Tadi kholqon, bentuk tubuh. Sekarang ke khuluqon, akhlak, karakter. Nabi Muhammad diceritakan di dalam kitab itu akhlaknya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Nabi Muhammad itu sangat pemalu, wat tawadu, dan andap asor. Tawadu orangnya. Nabi Muhammad itu sadidal haya, sangat pemalu. Pernah suatu ketika Nabi, maaf nih Bu, maaf ya Bu ya, gamisnya kesingkap. Udah persiapan saya. Betisnya kelihatan. Padahal laki-laki mah betis itu bukan aurat. Tapi Nabi mukanya merah, malu karena Nabi itu pemalu. Pemalu apabila melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Bandingkan dengan umatnya. Bandingkan dengan umatnya. Masya Allah, remaja-remaja zaman sekarang Bu, udah balik. Toge pasar, toketnya gede, pantatnya besar. Toketnya gede, pantatnya besar, toge pasar. Jalannya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini umat Nabi loh, ngaku-ngaku umat Nabi. Nabinya pemalu. Nabinya malu melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Tapi umatnya, Allahu Akbar, pantat kemana-mana. Maaf ya ini. Coba. Maka pakailah baju, pakailah pakaian yang tidak menampakkan lekuk tubuh. Ngapain pakai jilbab juga kalau ketat semua? Woi, woi. Atau ustadz juga manusia. Ustadz juga manusia. Kalau kayak gitu Mbak Ustadz juga. Atau iman mah kuat, iman yang kagak kuat. Awas, makanya ini udah akil balik, pakai pakaian busana yang pantas. Betul? Betul? Karena Nabi sadidal haya'i wat tawadu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi itu qanaah. Pernah suatu qanaah itu, Nabi itu qanaah, merasa cukup. Pernah suatu ketika Nabi tidak punya apa-apa di rumahnya,
Nabi itu seorang presiden, seorang kepala negara, jenderal perang, seorang nabi, lengkap semua pangkat pada di nabi. Tapi di rumahnya ketika tidak punya makanan, apa nabi minjem sana sini, minta sama sana sini? Tidak. Nabi memilih ambil batu, batunya diikatkan ke perutnya. Allahu Akbar. Ini saking qanaah. Ini aplikasikan oleh kalian. Kalian harus merasa qanaah. Jangan membanding-bandingkan orang tua kalian dengan orang tua yang lain. Kalau orang tua yang lain mampu memberikan anaknya PCX, kalian orang tuanya belum mampu, jangan memberatkan orang tua. Ini mau pulang sekolah ngambek nangis. Kunaon saya Siti pulang sekolah saya ceuring. Ada Siti ada. Si Marni mah kumana dibelikan motor NMAX. Aiku lama mah mau sepeda, mah coba mah belikan mah NMAX. Akhirnya emaknya sana sini hutang sana sini ke rentenir, ngejualin apa-apa untuk memenuhi kebutuhan kalian karena kalian tidak qanaah. Paham? Wah ini ngaji beneran nih, walaupun ada lawak emaknya juga. Jadi yang pertama Nabi itu pemalu, yang kedua qanaah. Yang ketiga, Nabi pernah dibaledogan dilemparin. Nabi itu dilemparin di mana? Di Taif. Nih sampai nanti si Pak Rana ya, kakeongan tumit ya. Tumitnya berdarah. Getihan tumitnya berdarah. Apa Nabi punya sifat dendam? Malaikat Jibril ngomong, "Hai Muhammad, hai Rasulullah, gua udah gedek bener nih sama orang Taif. Gua minta izin nih, ini gunung mau ditimpain ke orang Taif, dia mati semuanya orang Taif." Nabi jawabnya gimana? "Jangan Jibril. Walaupun sekarang bapaknya tidak memeluk Islam, siapa tahu nanti anak cucunya memeluk Islam." Nabi tidak punya rasa dendam. Awas, aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari terutama di sekolah. Jangan membalas teman dengan membabi buta. Ini mah diomongin doang sama temen, dicengirin doang sama temen, habis dipukulin. Ini kan namanya pembulian. Uy. Bercanda berlebihan, ada bangku sama dia ditarik, akhirnya jatuh, tulang punggungnya patah, tulang rusuknya patah. Ini berlebihan. Ada ulang tahun pakai telur, pakai terigu, pakai naon berentalah, masako segala naon demi bala-bala meureun. Jangan berlebihan. Karena Nabi tidak punya sifat dendam. Kita sebagai umatnya jangan memiliki sifat dendam, karena sifat dendam itu awal daripada pembulian. Paham tidak? Berapa tuh? Udah 3 ya, udah jangan banyak-banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk itu lagi. Yuk kita merawisan lagi. Maulaya sholli wa sallim da abada ala tuh 2 3 yang bener deh lo, yang bener coba. Tadi mau keterung aja lo. Tuh 2 3 Maulaya sholli wa sallim da ikutin sini, ikutin Ustaz. Yuk. Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Itu dan buka, lihat nih Ustaz. Ya sholli wa dekat sini daiman abada ala lihat di sini khairil khalqi kulli.
puja Maulaya sholli wa sallim khairil khalqi kullihim Nabi putra Abdullah Nabi kekasih Allah Muhammad Maulaya sholli wa sallim pemberi syafaat Nabi pemimpin umat Maulaya sholli wa sallim daiman abadan Maulaya sholli wa sallim daiman Oke, makasih. Kan lama-lama juga bisa, dikit lama-lama bisa. Jamaah, jamaah. Kuis lagi. Kamu sini. Ya kamu. Nanti ya yang laki-laki sesi ketiga keempat gua habisin loh. Nama siapa? Zaura. Zaura. Oke. Zaura kelas berapa? 92. 2. Wali kelasnya siapa? Ibu Kustianingsih. Yang mana orangnya? Ibu Kus baik nggak? Baik. Awas aja ngomong nggak baik. Zaura cukup jawab benar atau tidak, betul apa tidak. Jawabnya cukup betul tidak gitu ya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Betul. Tanggal 12 Rabiul Awal. Betul. Tahun gajah. Betul. Pertanyaannya, gajahnya ada berapa? Enggak Zaura, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, Ustadz menerangkan tadi akhlak Nabi, khulukon, karakteristik Nabi, karakternya. Zaura sebutin satu aja, Ustadz kasih hadiah. Pemalu. Betul apa tidak? Tepuk wow. Beri dia we. Beri dia oh. Beri dia we. Wow. Sekali lagi yuk. Tepuk wow. Beri dia we. Beri dia oh. Beri dia we. Wow, betul. Berarti dengerin, nggak melotot aja. Zaura, sebelum dikasih hadiah, apa bedanya keramik sama kamu? Keramik buat bangunan. Oh, buat bangunan. Begini, kalau keramik makin lama makin antik, kalau kamu makin lama makin cantik. Ya. Ya, harus gitu aja. Ya, tepuk tangan buat Zaura. Oke. Bu Kepsek, izin satu session lagi. Ya. Jamaah. Jamaah. Tepuk diam. 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 Diam.
lama-lama menjadi patuh. Oke, sip, dengerin dulu. Ini sesi ketiga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu guru, dalam mendidik masukkan 3 bahan pendidikan. Apa itu? Yang pertama, didik dengan intellectual question. Wah, ngerti nggak lo? Intellectual question, keterampilan intelektual nih, hebat ke intelektual pengetahuan. Woi, ini pada bengong aja, ngerti kagak bahasa Inggris? Bisa nggak bahasa Inggris? Bu Kemsek izin saya mau ngajar bahasa Inggris. Nih dengerin. Kamu kalau ustadz yang ngajar 1 menit pinter, percaya nggak? Nih, ini apa bahasa Inggrisnya? Chair, ya, chair. Anjing, dog, pinter, hebat berarti guru bahasa Inggrisnya nih. 1 anjing kecepet kursi, dog, chair. 2 anjing kecepet kursi, dog, chair. 3 anjing kecepet kursi, dog. Anjing sekandang kecepet kursi, dog. Pintar. Ternyata cerdas nih. Tapi bahasa Inggris itu lain arti, lain huruf, lain arti, lain ucapan, lain arti, betul. One dibacanya one, pinter. Nih, lain arti. Gini, life apa life? Life hidup. Boy, anak laki-laki, berarti anak laki-laki hidup. Life boy, sabun. Good, bagus, ya. Time, waktu bagus. Good time. Sun, matahari. Light, cahaya. Harusnya cahaya mata. Sunlight. Ustadz itu bukan hanya pinter bahasa Inggris, bahasa Mandarin juga pinter. Percaya kan nggak? Hah? Ada anak kecil naik sepeda jatuh mulu, jatuh lagi. Apa bahasa Mandarinnya? Bahasa Cinanya apa? Nggak tahu. Chan Li Hai. Chan Li Hai. Naik sepeda jatuh lagi. Chan Li Hai. Jamaah, ibu didik dengan intelektual question. Karena apa? Orang yang tidak punya intelektual hidupnya susah, Bu. Nih, mohon maaf, saya bukannya menghina ya. Ada orang kuli manggulin batu, 1 mobil truk Pak RW, itu dibayarnya cuma 15.000. Buat beli jamu juga habis. Tapi orang yang punya intelektual ngangkatin batu kecil sebiji cabe, batu empedu, batu ginjal 30 juta, Bu. Ini bedanya orang yang punya intelektual dan yang tidak punya intelektual. Makanya didik anak-anak kita dengan intelektual. Bu, ini saya bukan ngajarin ya, sharing doang, bukan ngajarin. Orang yang punya intelektual akan menjadikan peluang menjadi uang. Kalau intelektualnya hebat, peluang menjadi uang. Nih contoh, singkong kalau dilihat oleh orang yang tidak punya intelektual, dijual ke pasar sekilo paling 1.000, 2.000, betul? Singkong ketika dilihat oleh orang yang punya intelektual, singkong diparut, habis diparut dicemek-cemek, dikasih gula, digoreng, apa? Misro, betul. Singkong diparut, pas diparut dicemek-cemek, dikasih oncom, digoreng, combro, betul. Singkong dipasian, dikupasin, diiris-iris, dikukus, dikasih kelapa, gengsot.
singkong dilemparin ke atas genteng, buat 3 bulan diambil, gatot. Sudut pandang orang yang punya intelektual dengan orang yang tidak punya intelektual akan beda. Karena orang yang punya intelektual hidupnya tidak akan susah karena mampu membuat peluang menjadi uang. Kalau bangsa Indonesia intelektualnya bagus-bagus, nggak ada yang kerja di luar negeri, nggak ada. Maaf, yang jadi pembantu gitu, nggak ada. Karena apa? Kekurangan intelektual. Yang kedua, spiritual passion. Apa itu spiritual passion? Pendidikan agama dan aplikasinya. Orang kalau udah punya pendidikan agama, insya Allah pahalanya mengalir ke gurunya, ke orang tuanya. Saya ceramah, saya sholat, saya baca Quran. Orang yang bakal mendapatkan investasi 2 orang, orang tua saya dan guru saya. Saya bisa baca Fatihah, saya bisa baca Yasin. Investasi akhirat. Ketika saya baca Yasin, yang akan dapat transferan amal guru saya, orang tua saya. Gak mungkin istri saya, karena istri saya mah belum ada waktu saya nyari ilmu. Betul. Maka didik anak kita dengan spiritual passion, ilmu agama. Maaf nih Bapak Ibu, woi, lihat sini. Ada orang tua kamu, ibu kamu mati. Kamu tidak punya spiritual passion, tidak punya pendidikan agama, mati, dipoto. Terus ngagojot bae dah, terus bae ngagojot bae, cekrek. Doain ya guys, nyokap gua is dead. Coba di IG, di TikTok, harusnya diajiin dong. Karena tidak bisa ngaji, doain ya guys, nyokap gua is dead. Suruh ngaji ceritanya sama uaknya. Siti kamu bukannya ngaji, nggak bisa wak. Itu kan ada Yasin terjemah, dibaca sama dia Yasin terjemah. Emaknya udah mati, Yasin terjemah dibaca. Ya asin, namanya juga terjemah kan, ya AASIN kan. Ya asin, ya asin. Itu ibunya bangun lagi, Cayan usia Cayan. Ini spiritual question. Yang ketiga, emotional question. Apa itu emotional question? Karakter. Akhlak yang tadi saya sebutkan di awal. Bagaimana akhlak kepada guru, bagaimana akhlak kepada orang tua. Nah, jadi kalau kita sudah mengajarkan tiga hal tersebut, insya Allah anak kita solihun fid dunya wa solihun fil akhirat. Di dunia soleh, di akhirat juga soleh. Insya laki-laki, anak laki-laki. Jadi kamu berdua, yuk berdua. Ya, ayo maju sini. Yang pakai kacamata, ya, sama ini nih berdua. Ayo maju. Yuk gerak cepet. Ustaznya mau ke bandara, mau ngitungin kapal terbang. Sini cepetan. Tepuk tangan. Sini. Sini ya. Pegang. Kalau Ustadz bilang begini, yang ini namanya siapa? Kamu jawab sambil goyang. Nama saya siapa gitu ya. Siap ya, jangan malu-malu. 1, 2, 3. Kamu ini namanya siapa? Aldi. Ya, nama saya. Sambil gini nih kamu nih. Ya, 1, 2, 3. Kamu ini namanya siapa? Aldi. Nyambung. 1, 2, 3. Kamu ini namanya siapa? Nadia. Nama saya Sadia Kusuma, gitu bilangnya orang ya. Kamu ini namanya siapa?
Kekelepakan. Oke, pertanyaannya. Tadi Ustadz menerangkan tentang 3 yang harus diajarkan kepada murid. Apa aja? 1 aja sebutin. Tadi nggak perhatiin nggak? Offset banget tadi. Apa tadi apa? Kecerdasan, intelektual. Dan bener. Nih. Lah perebutan lu kalau hadiah mah. Jawab apa kagak bisa, hadiah rebutan. Oke. Jamaah, yuk kita ambil kesimpulan. Yang pertama, pertemuan kita kali ini membahas tentang akhlak. Yuk kita terapkan akhlak kepada guru. Kemudian Nabi Muhammad ketika dilihat dari bentuk tubuhnya seperti yang saya terangkan tadi, kemudian karakteristiknya seperti yang saya terangkan tadi, dan kita mendidik minimal harus dengan 3 kategori: intelektual, spiritual, dan emosional. Jamaah, jamaah, nama saya Muhammad Supri, dipanggilnya Ustadz Unyil. Rumah saya di Kampung Pekong, Desa Saga, Kecamatan Baraja. Dari sini ke depan ke TB, dari TB ke Polsek Balaraja, awas jangan masuk ke Polsek. Ke Pasar Sentiong ada SMA 19. Belok kanan 1 kilo ada rumah yang paling gede, yang paling megah. Itu rumah tetangga saya, Haji Sadar, tukang amandel. Tuh di belakangnya rumah saya. Bu Kepsek, saya tadi mau berangkat dipakein sorban sama istri saya. Kata istri saya gini katanya, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sematkan, mohon kepada Tuhan. Biasanya perempuan kan kalau kayak gitu ada kepengennya ya. Saya tanya, Umi pengen apa? Dijawab sama si Umi, aku tak minta oleh-oleh emas, permata, intan, berlian. Yang kuharapkan Abi pulang diberkatin dan Pak RW tahuan, Pak RW yang kenceng apa Pak RW? Biar Ibu Kepsek denger. Sekian dari saya, mohon maaf kalau kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.